Detik-detik skuad Coach Indra Safri terbang ke Thailand kini menarik perhatian menjelang tampil di SEA Games 2025 ini. Ramai soal 5 pemain baru skuad Garuda U23 untuk bergabung ke tim asuhan Coach Indra Safri di ajang SEA Games di Thailand. Sosok Iver Jenner dan Marcelino dipastikan ikut bergabung ke skuad Coach Indra Safri untuk tampil di SEA Games ini. Ramai soal pengumuman pelatih baru timnas Indonesia sebagai pengganti Patrick Kluivert kini menarik perhatian. Nama Nova Arianto kini akhirnya resmi menjadi pelatih timnas U20 setelah tampil menjanjikan di Piala Dunia U17 kemarin. Ranking FIFA terbaru timnas Indonesia setelah jeda FIFA Matchday November ini kini ikut menjadi sorotan. Jadi, Space 11 kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. Ranking FIFA terbaru timnas Indonesia kini masih tidak berubah dalam update yang terbaru, di mana posisi skuad Garuda tetap di bawah timnas Malaysia. Ya, diketahui FIFA telah merilis daftar ranking dunia terbaru selepas laga-laga internasional berakhir, di mana ranking ini dikeluarkan untuk menentukan posisi tim dalam drawing playoff antar benua Piala Dunia 2026. Di sini, timnas Indonesia masih tidak beranjak dari posisi sebelumnya yaitu 122 dunia dengan 1144,73 poin. Ya, timnas Indonesia memang tidak bermain di jeda internasional bulan November ini, di mana momentum ini dimanfaatkan untuk uji coba timnas Indonesia U23 melawan Mali menjelang SEA Games di Thailand. Posisi timnas Indonesia pun semakin menjauh dengan negara tetangga yaitu Malaysia, di mana Harimau Malaya naik 2 tingkat dari 118 menjadi 116 dunia. Perolehan positif Malaysia didapat selepas hasil di kualifikasi Piala Asia, di mana Dion Kuls dan kolega tidak terkalahkan dari 5 pertandingan kualifikasi dengan hasil sempurna. Sedangkan timnas Thailand masih menjadi tim ASEAN dengan ranking FIFA tertinggi, di mana tim Gajah Perang berada di urutan ke-95, naik 1 tingkat dari posisi sebelumnya. Hitungan mundur kini telah dimulai, di mana saat ini skuad Garuda U23 siap bertolak ke Thailand untuk mengikuti ajang SEA Games 2025 ini. Persiapan intens pun telah dilakukan, dan Coach Indra Safri memastikan bahwa kerangka utama tim sudah hampir terbentuk. Ya, Coach Indra Safri diketahui sudah mengaku mengantongi 18 nama pemain yang akan dibawa timnas Indonesia U23 ke SEA Games mendatang setelah melawan timnas Mali U23, di mana 2 pertandingan uji coba melawan timnas Mali dijadikan timnas Indonesia U23 sebagai media menjaring 23 nama untuk ajang terdekat ini. Ya, sebelumnya Coach Indra Safri sudah memanggil 30 pemain untuk melawan timnas Mali. Dari nama-nama itu akan disaring hingga menjadi 23 pemain untuk SEA Games mendatang. Akan tetapi, setelah menggelar 2 laga uji coba, Coach Indra Safri mengaku baru mendapatkan 18 nama pemain, sesuai dengan apa yang kita rancang. Uji coba ini adalah seperti yang kami sampaikan di awal. Tujuannya bagaimana membangun tim ini untuk persiapan SEA Games, jadi bukan untuk hari ini dan hari kemarin, kata Coach Indra Safri. Dan alhamdulillah, hampir bisa dipastikan kami memvalidasi sekitar 18 pemain. Tinggal mungkin 5 pemain yang mungkin nanti kami lihat di sisa hari ini, ucap Coach Indra Safri menambahkan. Ya, selanjutnya, skuad Garuda Muda akan mencoba memaksimalkan waktu yang ada guna menjalani persiapan terakhir sebelum bertolak ke Thailand di pekan ini, di mana yang terbaru skuad Coach Indra Safri ini dikabarkan akan segera berangkat ke Thailand. Menurut Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji dalam konferensi pers baru-baru ini, skuad Coach Indra Safri ini akan berangkat ke Thailand pada 27 November ini. Jadi kegiatan kita itu akan melaksanakan turnamen SEA Games 2 tahunan, yang rencana nanti kita akan berangkat di tanggal 27 November ini, tutur Sumarji di sesi konferensi persnya. Ya, dalam hal ini, tentu menarik menantikan detik-detik keberangkatan skuad Garuda U23 ke Thailand, di mana hal ini nantinya juga akan menjadi jawaban bagi para penggemar. Siapa saja yang akan masuk daftar skuad final yang akan dibawa ke SEA Games ini nantinya. Kurang dari sebulan menjelang SEA Games di Thailand, kini timnas Indonesia U23 baru saja menerima kabar gembira mengenai skuadnya, di mana manajer tim nasional Indonesia yaitu Sumarji mengonfirmasi bahwa 2 bintang yang bermain di Eropa yaitu Iver Jenner dan juga Marcelino Ferdinand telah disetujui oleh klub mereka untuk bergabung ke timnas Indonesia U23. Jadi memang komunikasi kami dengan klubnya Marcelino insya Allah menemui titik yang sangat positif, tutur Sumarji. Ya, hal ini dianggap sebagai senjata berat yang sangat dinantikan oleh Coach Indra Safri, di mana Marcelino memang telah menjadi pilar tidak tergantikan di timnas Indonesia selama 2 tahun terakhir, termasuk Iver Jenner
yang juga menunjukkan perkembangan yang luar biasa di Liga Belanda. Kehadiran dua bintang ini tentu akan sangat membantu skuad Garuda U23 untuk memiliki susunan pemain sekuat mungkin, terutama di lini tengah dan area serangan, dengan target mempertahankan medali emas. Tentu, para penggemar skuad Garuda menantikan generasi emas dengan dua bintang berkualitas ini. Sekretaris Jenderal PSSI yaitu Yunus Nusi, kini akhirnya menegaskan bahwa hingga saat ini, federasi masih menjalin komunikasi intens dengan sejumlah kandidat pelatih yang tengah diseleksi untuk menangani skuad Garuda. Ya, setelah kegagalan timnas Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia hingga pemecatan Patrick Kluivert, kini publik masih menunggu kejelasan sosok yang akan menjadi pelatih baru timnas Indonesia. Sementara tetap dalam proses seleksi yang dilakukan oleh tim dan sesegera mungkin. Insya Allah secepatnya akan diumumkan, ujar Yunus Nusi. Ya, Yunus Nusi menambahkan bahwa PSSI menargetkan keputusan resmi terkait pelatih baru akan dirilis paling lambat di pekan depan. Mudah-mudahan paling lambat minggu depan. Tegasnya menambahkan, ya namun meski begitu, Yunus Nusi enggan membeberkan nama-nama pelatih yang masuk ke dalam daftar seleksi tersebut. Di tengah proses seleksi itu, juga sempat muncul kabar bahwa Timur Kapadze menjadi salah satu kandidat kuat yang dipertimbangkan oleh PSSI. Namun, Yunus Nusi tidak mengonfirmasi maupun membantah informasi tersebut, di mana ia menegaskan bahwa seluruh nama kandidat akan disampaikan secara resmi dalam waktu dekat. Nanti, untuk nama-nama akan diumumkan dalam kesempatan pertama oleh Ketua Umum, pasti pungkas Yunus Nusi. Periode FIFA Matchday di bulan November ini kini telah resmi berakhir. Dan bersamaan dengan itu, skuad timnas Indonesia U23 harus melepas 3 pemain keturunan yang berkarir di luar negeri. Ketiga pemain tersebut adalah Iver Jenner, Moro Zijlstra, dan juga Dion Marks, di mana mereka dijadwalkan kembali ke Belanda untuk memperkuat klubnya masing-masing. Ya, ketiganya sudah mengikuti training camp timnas Indonesia U23 sejak pekan yang lalu. Adapun skuad Garuda Muda ini disiapkan untuk SEA Games Desember mendatang di Thailand. Sebelum kembali ke klub, ketiga pemain itu tampil bersama timnas Indonesia U23 di laga uji coba melawan timnas Mali U23 sebanyak 2 kali. Ketiganya diturunkan sejak menit awal. Bahkan Moro Zijlstra sukses menyumbang 1 gol di menit ke-38 yang menjadi gol perdananya untuk timnas Indonesia U23. Jadi saya taat dengan aturan itu, bahwa setelah FIFA Matchday November, para pemain harus pulang terutama yang abroad, kata Coach Indra Safri. Ya, selain melepas pemain abroad, Coach Indra Safri pun berharap bahwa pemain lokal tetap bertahan, mengikuti pemusatan latihan hingga selesai. Kecuali beberapa nama yang diminta kembali oleh klubnya di Liga Super League. Coach Indra Safri menjelaskan bahwa sejumlah klub di dalam negeri telah menghubungi tim pelatih untuk memulangkan pemain karena Liga akan kembali bergulir mulai Kamis mendatang. Namun, ada syarat yang diminta olehnya, di mana sang pemain harus diturunkan di klubnya. Tetapi yang dari dalam negeri, ada kesepakatan bahwa klub akan mendukung SEA Games, dan itu adalah kesepakatan PSSI dengan Super League yang kami tahu. Dan alhamdulillah itu berjalan baik, ucapnya menjelaskan. Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji menyatakan bahwa PSSI telah menunjuk Nova Arianto untuk melatih timnas Indonesia U20. Keputusan menunjuk Nova ini diambil oleh PSSI mengacu rekomendasi dari Direktur Teknik PSSI yaitu Alexander Zuers, khusus untuk timnas putra, sesuai dengan rekomendasi. Sesuai dengan usulan dari Dirtek Alexander, rekan-rekan Exco menyetujui bahwa pelatih timnas U20 putra ini akan kita berikan tugas dan tanggung jawab sepenuhnya ke Nova Arianto, ucap Sumarji. Ya, Sumarji juga bicara terkait kerangka timnas Indonesia U20 yang akan dipimpin oleh Nova Arianto. Sumarji menegaskan bahwa fondasinya menggunakan para pemain timnas Indonesia U17 yang tampil di Piala Dunia U17 kemarin. Di ajang ini, skuad asuhan Nova Arianto berhasil mencetak sejarah dengan meraih kemenangan pertama ketika mengalahkan Honduras di laga terakhir di fase grup. Berkaitan dengan timnas U20 putra, 85% pemainnya adalah pemain timnas U17 yang baru saja melakukan kegiatan Piala Dunia, ucapnya menjelaskan. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.